Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah seperti mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan membahas mengenai surat An-Nasr. Nah, sebelum kita membahas surat An-Nasr, marilah kita membaca bersama-sama surat An-Nasr. Kalian buka LKS halaman 13 ya. Oke, kita langsung aja membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, dalam surat An-Nasr ini kita coba dulu cara membacanya dari ayat pertama. Di situ ada huruf za, idza, idza. Nah, huruf za-nya itu nih digigit lidahnya ya. Za, menggunakan za kecil. Za. Idza. Selanjutnya idza ja, idza ja. Nah, ketika idza itu dua harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika haknya boleh 3, boleh 4. Nah, coba kalau misalkan kalian kuatnya 4 harokat, silakan bagian ja-nya ya. Atau enggak boleh 5 juga. Tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Sekarang yang kedua. Wa ra'aitan nas. Nah, di situ di huruf nunnya terdapat tasydid. Jadi harus ditahan atau ditekan. Wa ra'aitan
nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nillah bukan nillah ya, tapi nillahi afwaja, afwaja. Selanjutnya yang ketiga, fasabbih, ditahan baknya, fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, fasabbih, haknya hak kecil ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, staghfir. Innahu, innahu, haknya juga panjang ya. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sampai di sini paham ya cara membaca surat An-Nasr. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr memiliki arti yaitu pertolongan. Nah, nama An-Nasr ini diambil dari kata Nasr dan terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Idza jaa nasr, an-nasr, an-nasrullahi wal fath. Nah, itu ya, an-nasr, an-nasrullahi wal fath. Nah, surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah dan tergolong surat Madaniyah. Surat An-Nasr ini diturunkan sesudah surat At-Taubah. Surat An-Nasr menceritakan tentang kisah kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum kafir Quraisy tanpa perlawanan. Nah, dalam surat An-Nasr ini menjelaskan juga mengenai Fathul Mekah. Fathul Mekah itu apa? Fathul Mekah itu pembebasan atas kota Mekah. Diceritakan dalam surat An-Nasr ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang ingin menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad beserta para sahabat itu kebingungan. Kenapa? Karena sudah dikepung di rumahnya oleh kaum kafir Quraisy. Sampai akhirnya Nabi Muhammad meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW membacakan surat Yasin yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, itu ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut, ayat Yasin tersebut, itu mata-mata kaum kafir Quraisy, matanya semuanya pada tertutup, ibaratnya tidak melihat Rasulullah dan para sahabat melewati kaum kafir Quraisy. Padahal Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW sedang lewat di depannya kaum kafir Quraisy. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu selamat dan hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, barulah turun pertolongan Allah melalui surat An-Nasr. Turunlah surat An-Nasr. Ketika di Madinah, Rasulullah balik lagi tuh ke Mekah karena pertolongan atau pembebasan atas kota Mekah. Nah, itulah cerita dari Fathul Mekah. Sampai akhirnya surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Tuh. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya adalah pesan-pesan atau isi pokok dalam surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar selalu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dikala terjadinya peristiwa yang menggembirakan, yaitu apa? Peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan atas kota Mekah.
Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai berapa tulisan huruf hijaiyah yang saya tulis. Saya berikan contohnya ya. Yad khuluna. Contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa huruf hijaiyah yang terdapat pada tulisan di atas. Nah, berapa nih jumlah huruf hijaiyahnya? Yang pertama adalah huruf ya 1 nih. Huruf da 2. 3 huruf kha 3. Keempat huruf lam 4. Yang kelima huruf waw 5. Dan yang keenam huruf nun. Nah. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, untuk contoh yang keduanya adalah ini bihi jami'a. Nah, hurufnya ada berapa? Yang pertama adalah huruf ba 1. Yang kedua adalah huruf ha 2. Ketiga adalah huruf ja. Keempat huruf mim. Keempat. Yang kelima huruf ya sukun. 5. Yang keenam huruf ain. Nih, huruf ain sambung kayak gini ya. Oke. 6. Apakah sudah cukup? Ada 6 huruf? Tidak. Ditambah dengan huruf alif. Jadi jumlahnya ada 7. Paham ya sampai di sini? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.